Halo, perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih. Saya mengajar di SD Negeri Hargorojo. Mari kita belajar motivasi dan merdeka belajar. Guru adalah profesi yang termasuk kategori profesi yang penuh tekanan. Sejumlah tantangan dan pengalaman menyebabkan guru merasa stres. Kadang hal ini menyebabkan guru merasa tidak berdaya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik. Bekal dasar menjadi pendidik merdeka belajar adalah motivasi diri sehingga bisa lebih merdeka belajar. Motivasi menjadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Motivasi menjawab pertanyaan mengapa saya mengerjakan tugas ini. Motivasi sendiri adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Kita refleksi apa yang kita pelajari dalam materi motivasi dan merdeka belajar. Tujuan dari refleksi kali ini adalah untuk mengenali kebutuhan diri, menyadari kebutuhan sebelum menentukan sikap, dan menetapkan tujuan yang berorientasi pada proses, bukan hasil akhir. Ada beberapa hal baru yang kita pelajari dalam materi tentang motivasi dan merdeka belajar. Yang pertama, kebutuhan murid. Menurut teori Maslow, ada 5 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan harga diri, kebutuhan relasional, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan fisiologis. Dengan mengenali kebutuhan murid, maka kita bisa menentukan tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah proses menentukan tujuan pembelajaran. Lalu apa dampak dari motivasi? Motivasi ini dapat memberikan dampak baik untuk guru maupun untuk murid. Dampak untuk guru. Guru yang termotivasi lebih tahan stres. Selain itu, guru yang termotivasi dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Dampak untuk murid. Untuk murid, motivasi ini bisa membuat murid tahan terhadap kesulitan dan dapat meningkatkan capaian belajar. Lalu bagaimana cara menumbuhkan motivasi guru dan murid? Kita dapat memetakan kebutuhan diri, menemukan kebutuhan yang berbeda, menyadari sebelum bertindak, baru menetapkan tujuan serta rencana berikutnya. Cara menumbuhkan motivasi murid. Kita bisa menumbuhkan motivasi murid antara lain dengan memetakan kebutuhan kelas, membangun rasa di kelas, membangun rasa memiliki di kelas, strategi sadar tujuan, strategi menetapkan target. Dalam melatih motivasi, kita bisa memanfaatkan lembar aksi. Di sini kita akan belajar memetakan kebutuhan kelas dengan asesmen diagnostik, memandu murid menyusun tujuan belajar, serta merancang strategi refleksi belajar. Bagaimana menyusun asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik bisa dilakukan dengan survei, misalnya mengenai hobi, cara belajar, minat, latar belakang sosial budaya, dan juga gaya belajar. Berikutnya, memandu murid menyusun tujuan belajar. Kita bisa membantu murid sadar dan komitmen pada tujuan dengan mengidentifikasi tujuan belajar murid. Ajukan pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Berikutnya, merancang strategi refleksi belajar. Kita bisa ajak murid saling berhadapan, berikan pertanyaan reflektif, dan murid menyampaikan jawabannya. Pertanyaan bisa dengan kata apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Itu tadi beberapa hal baru yang dipelajari dalam motivasi dan merdeka belajar. Dari materi tersebut bisa disimpulkan, motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Dengan motivasi berpotensi meningkatkan kinerja sebagai pendidik maupun capaian pembelajaran murid. Itu tadi refleksi kita hari ini. Terima kasih.